Ya. Oke, yang kedua adalah manusia sebagai makhluk holistik. Ya, manusia sebagai makhluk holistik itu artinya adalah itu makhluk atau manusia sebagai komponen yang menyeluruh dari aspek bio, psiko, sosio, dan spiritual. Saya kira kalian sudah tahu maksud dari biologis itu yang bagaimana, psikologi, sosial, dan spiritual. Kita tidak bisa hanya terlepas dari unsur biologis dan psikologis saja, tidak bisa. Kita harus ada segi sisi sosialnya. Kita harus ada segi sisi spiritualnya. Makanya seorang manusia itu ya, itu tidak hanya hidup sendiri dengan psikologi dia, dengan keadaan biologis dia, tetapi dia juga harus hidup sosial. Karena itu merupakan satu kesatuan keseluruhan dari komponen manusia. Itu yang disebut dengan holistik. Ya. Kemudian berikutnya adalah manusia sebagai suatu sistem. Ya. Apakah terlihat PowerPoint saya? Terlihat, Bu. Oke, bagus. Sebagai sistem itu dia manusia sebagai suatu unsur yang adaptif. Dia harus bisa beradaptasi terhadap suatu perubahan. Kalau kalian atau kita sebagai manusia tidak bisa beradaptasi, itu berarti kita gagal disebut sebagai manusia. Sebesar apapun perubahan yang terjadi, kita harus bisa beradaptasi. Ya. Yang kedua, itu bersifat personal. Jadi, bersifat personal itu yang dimaksud adalah bahwa manusia itu memiliki suatu persepsi yang berbeda-beda, karena persepsi itu adalah cara pandang seseorang dalam menghadapi suatu keadaan atau stimulasi tertentu. Ya. Kalau misalnya angka 3 ini, angka 3 jari Bunova, kalau saya lihat dari depan, dia akan menunjukkan angka 3. Betul? Ya. Pada saat ini saya balik, saya tetap seperti ini. Tapi kalau Anda melihatnya dari sisi sebelah kiri, ini akan menjadi huruf apa? Atau angka apa? Atau apa? Akan berubah jadi apa? Kalau misalnya kita dari sisi kiri ini, kiri saya. Bisa jadi berubah jadi huruf M. Atau kalau misalnya saya lihat dari sisi sebelah kanan saya, ya, itu bisa menjadi angka 3. Suatu kondisi itu adalah sama, tapi bagaimana cara pandang kita dalam melihat situasi itu. Understand? Jadi, manusia itu bersifat personal. Dia mempunyai cara pandang, mempunyai persepsi tersendiri-sendiri. Dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang terjadi dalam hidupnya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Nah, selain itu, manusia juga bersifat interpersonal. Dia harus mampu berinteraksi dengan orang lain di dalam masyarakat. Ya. Nah, sosial yang ada di sini adalah bahwa manusia itu memiliki wewenang dan dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi misalnya Anda berada di dalam situasi tertentu di keorganisasian, entah itu masyarakat atau organisasi apapun, kemahasiswaan ataupun apapun, Anda memiliki wewenang untuk mengambil keputusan secara pribadi sesuai dengan apa yang Anda kehendaki. Ya, itu adalah 4 unsur manusia sebagai sistem. Sampai di sini jelas? Jelas. Nah, sekarang kita akan masuk ke KDM menurut ahli. Yang sudah kalian kenal adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow di sini saya tidak akan mengupas tuntas ya, karena Anda nanti akan dapat teorinya secara detail di masing-masing subtema. Aspek yang paling tinggi, kebutuhan yang paling urgent yang mana? Yang kebutuhan apa, Firda? Fisiologis, Bu. Fisiologis. Ini adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan yang paling dasar menurut Maslow itu adalah kebutuhan
fisiologis. Ya. Kemudian keamanan, rasa dicintai, mencintai, penghargaan, dan aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu sama dengan pengakuan. Kita butuh diakui. Mau tidak mau kita butuh diakui. Ya, itu adalah tapi kebutuhan dasar yang paling akhir dari Abraham Maslow. Virginia Henderson masih ingat? Ada 14? Masih ingat? Sudah atau belum ini? Siva, udah belum Siva? Virginia Henderson ini sudah atau belum? Kok diem? Kok pada diem sih? Katanya sudah. Dia... Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Belum, Bu. Virginia Henderson itu dia memiliki 14 komponen. Nanti di semester 3 kalian itu akan praktek ya. Nanti kalian dalam mengkaji pasien itu harus meliputi 14 komponen ini yang harus Anda kaji kalau kita mau pakai teorinya Virginia Henderson. Komponen pertama adalah kemampuan pasien dalam bernapas normal. Kalian nggak ada yang mau mencatat apa? Bengong aja, nanti setelah itu Bu Nova tanya di postas kalian nggak ingat. Pada nyiapin catatan nggak sih? Iya, Bu. Oh, kirain cuman bengong aja ngedengerin, baru itu bablas keluar kuping kanan masuk kuping kiri. Harus punya catatan setiap perkuliahan ya. Nah, kedua adalah kebutuhan makan dan minum. Anda harus bisa mengkaji, misalnya kalian akan mengelola pasien dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Keadaan dia sebelum sakit, keadaan dia setelah sakit, 14 ini harus kalian kaji. Bagaimana makannya sebelum sakit dia kena DM. Bagaimana makannya setelah dia sakit kena DM. Dan lain sebagainya. Komponen ini harus dikaji dan harus didokumentasikan. Ketiga, kebutuhan akan eliminasi. Buang air kecilnya bagaimana, buang air besarnya bagaimana antara sebelum dan setelah sakit. Keempat, bagaimana dia dalam mempertahankan pergerakan atau aktivitasnya. Ya, harus dikaji sebelum dan setelah sakit. Kemudian kebutuhan istirahat dan tidur. Ya, kebutuhan istirahat dan tidur ini juga harus Anda perhatikan. Ya. Kemudian kemampuan pasien dalam menggunakan atau mengenakan pakaian. Apakah dibantu setelah pasien sakit atau dia bisa menggunakan pakaiannya sendiri walaupun dia setelah sakit? Nah, itu harus dikaji. Kemudian berikutnya adalah dapat mempertahankan temperatur suhu. Suhu setelah sakit, misalnya terjadi peningkatan suhu 38 derajat Celcius. Nah, dan lain sebagainya itu harus dikaji. Kemudian kemampuan dia dalam personal hygiene. Oh, dalam personal hygiene-nya sebelum sakit dia mah mandi sendiri, melakukan ini sendiri. Tapi setelah sakit misalnya dalam melakukan perawatan diri, dia harus dibantu. Berarti ini harus dikaji. Berikutnya adalah keamanan dan keselamatan dalam menghindari bahaya. Harus dikaji. Kemudian kemampuan pasien dalam berkomunikasi, ya. Kemudian kemampuan pasien dalam beribadah, ya. Kemudian nomor 12 itu kemampuan pasien dalam bekerja. Misalnya setelah sakit dia nggak bisa bekerja, pekerjaan ditopang oleh misalnya istrinya dan lain sebagainya. Itu harus dikaji. Kemudian di sini adalah kemampuan pasien dalam bermain atau rekreasi. J, makasih ya. Om, enggak pulang, Om? Oh ya, wes. Kalian nemenin ya, Om. Oke. Ya, jadi yang nomor 13 adalah bagaimana kemampuan bermain dan rekreasi. Misalnya, sebelum sakit pasiennya bisa kemana-mana. Tapi setelah sakit hanya bisa berbaring saja atau hanya bisa nonton TV saja, ya, atau hanya bisa bercerita ke tetangga ke sebelah bed dan lain sebagainya. Itu juga harus dikaji. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan pasien dalam belajar. Ya, itu juga harus dikaji. Misalnya bagaimana pengetahuan pasien terkait dengan penyakitnya, kemauan pasien dalam membaca dan lain sebagainya berubah tidak sebelum dan setelah sakit. Itu adalah konsep kebutuhan dasar Virginia Henderson. 14 komponen tidak boleh Anda bolak-balik. Ya.
Anda mau mengkaji makan dan minum, ini yang pertama, nggak boleh. Jadi ini harus urut, nomor 1 sampai 14. Understand? Ya, nanti akan Anda aplikasikan saat Anda praktek biasanya. Berikutnya adalah Dorothy Johnson. Dorothy Johnson itu adalah keunggulan beliau adalah sistem perilaku. Ya, beliau menggunakan perubahan perilaku. Ya, jadi perubahan perilaku seorang manusia. Jadi manusia itu harus berubah perilakunya intinya. Dari beberapa dia tahapan, dari tahapan achievement atau penerimaan, kemudian tahapan agresif, bagaimana subsistem seksualnya, bagaimana subsistem eliminasi, sampai dengan dia proses afiliasinya. Ya, jadi intinya yang perlu Anda catat adalah Dorothy Johnson itu adalah tentang model perilaku. Udah itu aja. Ini komponennya di sini adalah hanya tambahan saja. Gene Watson. Gene Watson itu menilai bahwa kebutuhan dasar itu dibagi 2 peringkat. Peringkat lebih rendah dan peringkat lebih tinggi. Anda lihat di sini piramidanya. Kebutuhan intrapersonal mungkin ini untuk seorang manusia ini merupakan suatu kebutuhan yang lebih tinggi. Psikososial juga mungkin kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan psikofisikal juga lebih tinggi, tetapi akan berbeda untuk kebutuhan biofisikal misalnya. Nah, intinya adalah Watson ini jadi dia menganggap bahwa manusia itu mempunyai prioritas. Intinya begitu. Kebutuhan sesuai dengan prioritas masing-masing individu tersebut. Itu Gene Watson. Understand? Ya. Nah, Imogen King. Ini sudah belum sih semester 1? Saya kan tinggal mereview kan? Udah belum? PKDM 1. Sudah, Mbak? Mbak Maudi udah atau Pria udah? Belum? Nggak ingat? Wassalam. Imogen King. Ya, Imogen King itu mengatakan bahwa konsep manusia itu ada suatu proses, ya, ada suatu aksi, ada suatu proses reaksi, ada interaksi, dan ada transaksi atau tujuan. Misalnya di sini Anda sebagai nurse anestetis atau penata anestesi, atau kalau di luar negeri Anda disebut perawat anestesi, tapi di Indonesia Anda disebut sebagai penata anestesi. Di luar negeri itu nggak ada penata anestesi, itu nggak ada. Adanya adalah perawat anestesi. Ya. Nah, nurse anestesi itu dia akan melakukan pengelolaan terhadap pasien, aksi. Dia akan mengelola dengan cara asuhan keperawatan anestesinya kepada klien, ya, sehingga aksi-aksi kedua nurse anestesi dan klien ini akan memunculkan suatu respon atau reaksi, ya, sehingga terbentuklah suatu interaksi yang tepat, sehingga muncullah nanti outcome-nya apa. Outcome-nya kan untuk kesembuhan pasien. Jadi intinya Imogen King itu menonjolkan peran dari aksi dan reaksi. Aksi, reaksi, dan interaksi. Itu yang bisa Anda catat begitu aja, ya. Nah, berbeda dengan Martha E. Roger. Martha E. Roger itu mengatakan bahwa manusia sebagai satu unit yang mempunyai suatu proses hemodinamika. Proses hemodinamika ini dia harus bisa memiliki energi. Jadi manusia itu dia mempunyai energi untuk kehidupan manusia lainnya dan lingkungan sekitarnya. Ya, jadi manusia itu dia berubah itu karena di dalam kehidupannya itu dia hemodinamik, ya, perubahannya itu sangat signifikan. Jadi Martha E. Roger itu mengatakan demikian, bahwa suatu kehidupan itu manusia itu adalah merupakan bagian dari suatu energi untuk manusia yang lain dan untuk lingkungannya,
yang bersifat hemodinamik atau berubah. Ya. Nah, Kalista Roy, saya agak cepat ya, tinggal Anda catat aja yang saya tarik headline-nya tadi. Ya. Kalista Roy itu mengungkapkan tentang manusia sebagai sistem yang adaptif. Manusia harus bisa beradaptasi terhadap suatu perubahan lingkungan. Oke. Nah, tadi kan sudah disampaikan ke Najwa sebetulnya. Najwa itu ke arah ke sini. Jadi Anda harus bisa beradaptasi terhadap Anda sebagai seorang mahasiswa. Dulu Anda sebagai siswa, sekarang sebagai maha dari siswa. Ya, jadi Anda harus bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang. Kondisi pembelajaran online, kondisi A, kondisi B, dan lain sebagainya. Nah, dalam menyikapi suatu stimulus untuk bisa beradaptasi itu dibutuhkan suatu proses. Proses untuk beradaptasi ini itu disebut dengan suatu mekanisme pertahanan diri atau mekanisme coping. Mekanisme coping manusia itu ada dua, adaptif dan maladaptif. Misalnya Selina. Selina kalau diputus pacarnya kamu ngapain? Bunuh diri. Nah, misalnya ya, artinya atau misalnya di sini siapa ya? Anggi itu apa? Laki-laki atau perempuan sih? Paksi misalnya. Paksi, kamu nek diputus pacarnya yang akan kamu lakukan apa Paksi? Ya, Bu. Kamu kalau diputus pacarnya kamu mau ngapain? Dari pacar baru itu, Bu. Biasa aja, Bu. Biasa Sabar aja. Dari pacar Ya. baru. Mungkin akan berbeda responnya pada saat Stefanus yang ditinggal pacarnya. Cari pacar baru. Nah, kalau Stefanus misalnya nih, dia sedih ya, atau bahkan mabok-mabokan ya, dan lain sebagainya. Mekanisme coping yang dipakai Stefanus itu maladaptif, artinya yang negatif. Kalau cari pacar baru itu mekanisme coping yang adaptif, yang bagus. Ngapain dipikir gitu, dunia tidak selebar daun kelor katanya. Cari yang lain, itu misalnya. Setuju. Nah, setuju. Itu contoh aja ya, itu adalah bagaimana proses dalam mekanisme coping kita untuk beradaptasi. Nah, proses tersebut, mekanisme coping yang kita akan tentukan itu tergantung dari diri kita. Kita memilih negatif atau memilih positif itu tergantung dari kita, sehingga akan berefek pada fungsi psikologis kita, konsep diri kita, dan fungsi atau peran diri kita. Kalau misalnya Anda mengambil mekanisme coping atau pertahanan diri yang maladaptif, akan mengganggu fungsi psikologi kalian, pasti itu. Sedih, murung ya, orang nggak makan 3 hari 3 malam, cemberut di kamar, ngunci, nggak minum, nah, akhirnya sakit atau bahkan disayat-sayat ya sampai dan lain sebagainya. Itu artinya akan mengganggu fungsi psikologis manusia itu sendiri. Nah, sehingga akan ada dua output yang dihasilkan. Output yang adaptif atau output yang tidak adaptif. Atau ineffective response. Itu adalah Kalista Roy. Understand? Jadi, kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi terhadap suatu apapun. Nah, dalam beradaptasi itu kita bisa pilih. Kita mau maladaptif atau yang adaptif, monggo. Itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Nah, pola pengkajian yang berikutnya, selain Virginia Henderson tadi ada berapa? Ada berapa komponen Virginia Henderson? 14. 14. Nggak boleh lupa. Tapi kalau Gordon itu ada 11. Nanti tergantung pada saat Anda praktek, apakah direkomendasikan Anda pakai Virginia Henderson atau pakai Gordon, itu tergantung nanti. Tapi ada perbedaan di sini antara Virginia Henderson dengan Gordon. Bisa minta tolong di mute? Mantul suaranya. Ya, oke.
Kalau Virginia Henderson itu lebih ke arah pengkajian fisik. 14 komponen tadi lebih ke arah fisik. Tapi kalau pola pengkajian Gordon itu lebih ke arah psikososial. Itu yang perlu Anda tarik guideline-nya. Ada 11. Ya, persepsinya tentang kesehatan, nutrisi, aktivitas, tidur, eliminasi itu sama. Sama di Virginia Henderson juga ada. Nutrisi, aktivitas, tidur, eliminasi. Ya. Tapi di Virginia Henderson poin 6 sampai 11 itu tidak ada. Karena poin 6 sampai 11 itu lebih ke arah psikososial. Reproduksi enggak ada ya. Ya, ini juga akan mempengaruhi bagaimana fungsi psikososial seseorang. Ini kan kebutuhan biologis ya, reproduksi itu ya. Persepsi terkait dengan kognitif. Kemudian konsep dirinya bagaimana, cara menanggulangi stresnya bagaimana, bagaimana peran dan tata nilai dan kepercayaan itu kalau di Virginia Henderson poin nomor 11 itu tentang keagamaan, itu sama. Ya. Jadi perbedaannya kalau Virginia Henderson lebih ke arah pengkajian fisik, kalau Gordon itu lebih ke arah psikososial. Nah, OREM, inilah yang spesifikasi untuk kalian, nurse anestesi. Itu pakainya kita OREM. OREM itu adalah teori perawatan diri, self-care. Ingat loh ya, self-care. Jadi, suatu pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan dan kesejahteraannya. Baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Orang yang dilakukan anestesi itu nggak bisa ngapa-ngapain, mereng aja nggak bisa, sadar aja bumbuan nggak sadar, apalagi kalau anak general anestesi. Sehingga kemampuan dia untuk melakukan perawatan dirinya dia nggak bisa. Sehingga inilah kita biasanya pakainya yang OREM, ya, merujuk pada Dorothy OREM, lebih ke arah self-care. Tuh ya, ini ada teori self-care ya, di mana aktivitasnya itu untuk mempertahankan kehidupannya dia, kesehatan dan kesejahteraannya dia. Ya, intinya adalah perawatan diri, itu self-care. Oke. Nah, terakhir kesimpulannya adalah bahwa secara garis besar manusia itu hanya terdiri dari dua hal, fisiologis dan psikososial. Ya. Fisiologis ya kita ada oksigen, kita perlu bernapas, kita perlu makan, perlu minum, perlu buang air kecil, buang air besar, istirahat, tidur, dan kebutuhan seksual. Tapi kebutuhan secara psikososialnya itu kita merupakan suatu makhluk yang perlu berinteraksi. Any question sampai di sini? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum. Ya wes, saya satu kali lagi untuk mau share screen video untuk sebagai penutup. Bentar ya. Untuk penutup, untuk menyemangati diri kita bahwa kita itu tidak hanya berkutat untuk nilai, nilai, dan nilai. Jadi masih banyak hal yang bisa kalian lakukan ya. Jadi boleh mengejar nilai tapi yang ini jangan ditinggalkan. Terdengar? Paksi bisa mendengar? Dengar, Ibu, dengar. Dengar, Ya, Pak. silakan. Bu. Menjadi seorang mahasiswa, mungkin bagi kamu hal yang biasa saja. Tapi perlu kamu ketahui bahwa jutaan orang di Indonesia ini yang masuk dari sekolah dasar, hanya sedikit dari mereka yang mampu meneruskan sampai ke perguruan tinggi. Bagi kamu, menjadi mahasiswa mungkin adalah hal yang wajar. Tapi tidak bagi sebagian orang yang hanya bermimpi untuk menjadi mahasiswa. Mereka tidak bisa jadi mahasiswa karena terkendala biaya ataupun hal yang lainnya. Karena itu, jangan sekali-kali kamu menyia-nyiakan apa yang sudah kamu dapatkan sekarang. Berjuanglah untuk menjadi seorang mahasiswa yang bisa dibanggakan. Bukan hanya sekedar mahasiswa yang kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Kamu harus betul-betul memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kamu. Menjadi mahasiswa bukan cuma sekedar urusan kuliah dan nilai.
menjadi mahasiswa lebih dari itu. Jangan sampai kamu menyesal karena kamu sudah menyia-nyiakan waktu kuliah kamu. Menurut data BPS Februari 2019, memang jumlah pengangguran itu menurun. Tapi untuk pengangguran yang berstatus sarjana malah makin meningkat, sekitar 25%. Artinya, persaingan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan pada zaman sekarang ini itu begitu kompetitif. Dan dari survei itulah kita bisa tahu kalau sarjana yang menganggur itu banyak. Menyelesaikan kuliah secara cepat itu adalah sebuah usaha yang bagus. Tapi bukan berarti selesai kuliah misalnya 3,5 tahun adalah jaminan kita bisa keterima di tempat kerja yang kita impikan. Karena zaman sekarang ini perusahaan tidak lagi memprioritaskan mahasiswa dengan IP tinggi. Perusahaan tidak akan bertanya apakah kamu mahasiswa dengan lulusan tercepat atau bukan. Menyelesaikan kuliah secara cepat itu bagus, asal didukung dengan CV yang juga bagus. Misalnya, di CV kamu pernah magang di sebuah perusahaan, sering menulis di koran ataupun di jurnal, menguasai bahasa Inggris dengan nilai TOEFL 550 mungkin, atau aktif di kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan. Saya kasih sebuah contoh. Misalnya, sebuah perusahaan dihadapkan dengan 2 CV dengan 2 pelamar yang berbeda. Yang satu, IPK-nya 3,7, lulus 3,5 tahun. Dan yang satu lagi, IPK-nya cuma 3,1, lulusnya 5 tahun. Tapi sudah pernah mengikuti pertukaran mahasiswa ke luar negeri, sudah pernah magang di perusahaan ternama, menguasai bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Kira-kira perusahaan akan pilih yang mana? Yang pasti perusahaan akan pilih nomor 2. Mahasiswa dengan IP 3,1, lulus 5 tahun, tapi punya CV yang luar biasa. Contoh tadi tidak serta-merta saya mendiskreditkan orang yang kuliah cepat. Kuliah cepat itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau lulus didukung dengan CV yang mengesankan. Kesimpulannya adalah, mau jadi apa kamu setelah kuliah itu terserah dari apa yang kamu mau. Tapi bertanggung jawablah dengan status kemahasiswaanmu. Jangan cuma bicara nilai, karena nilai belum tentu bisa menjamin kamu untuk sukses. Terlalu banyak faktor yang kamu harus pelajari semasa kuliahmu. Dunia kerja dan dunia bisnis di luar sana menuntut kamu bukan cuma menguasai hard skill saja. Hard skill itu adalah kemampuan kita untuk mengerjakan tugas. Dan pasti banyak orang yang bisa mengerjakan hal yang sama. Tapi kamu juga harus menguasai soft skill. Karena soft skill lah yang membedakan siapa yang bisa bertahan dan mampu melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Soft skill itu tidak bisa kamu dapatkan di bangku kuliah. Soft skill hanya bisa didapat bila kamu terjun dalam organisasi kampus atau di luar kampus. Karena soft skill itu mencakup kejujuran, disiplin yang tinggi, bagaimana kamu bisa bergaul, bagaimana kamu bisa mempertahankan kerja keras, kecintaanmu terhadap apa yang kamu kerjakan, leadership atau kepemimpinan, kepribadian yang kompetitif, hidup yang teratur, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk menjual ide. Terlalu banyak hal yang harus kamu siapkan untuk menjadi sukses. Jangan santai kawan. Belajarlah dan teruslah bertumbuh. Siapkan dirimu karena dunia kerja itu akan membunuh orang yang tidak berkembang. Bergaullah dan jangan habiskan masa kuliahmu hanya untuk pacaran dan fokus pada satu orang. Karena pacarmu bukan pemilik perusahaan. Dengan bergaul, kamu akan mempunyai jaringan pertemanan. Dan jaringan itulah yang akan kamu butuhkan pada saat kamu selesai kuliah nanti. Jangan biarkan hidupmu gersang di dalam ruangan kuliah saja. Temukan banyak pelajaran hidup dengan berbaur dalam organisasi dan masyarakat. Karena tugas mahasiswa bukan cuma sekedar menambah usia dalam kehidupan, tapi menambah kehidupan di dalam usia. Bangsa Indonesia bukan tidak membutuhkan orang-orang pintar, karena sudah banyak orang-orang pintar di Republik ini. Tapi bangsa Indonesia lebih membutuhkan orang-orang yang punya karakter kuat, beradab, bisa kerja, punya sopan santun, dan berakhlak mulia. Bertumbuhlah, karena Indonesia sangat membutuhkan kamu. Terima kasih. Oke. Itu Terima juga kasih, menjadi Bu. motivasi juga untuk kita semuanya. Itu mungkin dari saya ya, teman-teman. Saya akan ambil Oke, Ibu. ambil gambar dulu. Saya kayaknya tadi belum ambil gambar ya? Belum. Belum, Bu. Oke. Nggak, tolong semua video dinyalakan. Oke.
Oke, gambar 1 ya, gambar 1. Wow, ada Lutfi Bastian. Ini apa nih? Oke. Wow, Oke. ada Lutfi Bastian. Gambar 2, oke. Sama video tolong dinyalakan. Lutfi Bastian. Apa Lutfi Bastian Boy. Oke, ntar dulu saya pindah dulu ke sini. Alhamdulillah selesai, ya Allah. Oke, teman-teman, alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai untuk pertemuan pertama. Saya kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Ibu, Ya, mau tanya Ibu. silahkan. Itu kan yang Anfis untuk kelas D kan Bu, jadwalnya kan seharusnya Rabu Bu. Cuman kalau di Sekalsa hari ini Bu. Iya kan Ci? Anfis itu kan ada 2 toh? Ada dua hari kan? Ya Bu, Rabu dengan Kamis, tapi di hari ini Sekalasa ada jadwal. Oh, dikonfirmasi saja ke koordinatornya, Nak. Yang benar yang mana gitu. Bu Nova kan juga ngajar Anfis soalnya. Minta tolong dikonfirmasi aja ke koordinatornya Pak Danang. Pak Danang, ini di jadwal adanya ini, tapi yang benar yang mana gitu ya. Ya, Dok, koordinator, Dok. Harusnya sih sesuai dengan jadwal yang sudah ada dari prodi harusnya. Mungkin koordinator mungkin lupa. Tapi harusnya sesuai dengan jadwal. Jadi kalau jadwalnya Anda itu Senin sama Selasa, ya harusnya Senin sama Selasa itu. Atau dipakai salah satu di antara itu, tidak boleh melenceng. Gitu ya. Oke, understand? Cukup? Thank you. Yes, Sehat ma'am. untuk kita semuanya. Saya akhiri Amin. siaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu, saranghe semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.